Shalom Bapak Ibu, GSCA Bethesda, GSCA Anugerah, dan siapapun saudara Bapak Ibu yang mengikuti siaran ini. Saya menyampaikan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di dalam situasi seperti ini kita masih tetap bisa beribadah, dan ini adalah bulan keempat ya. Praktisnya hampir seluruh Indonesia melakukan ibadah online dan menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Nah, di Batam sendiri sejak 15 Juni kemarin sudah diberlakukan aturan new normal yang sebenarnya menurut saya itu adalah situasi yang tidak normal. Jadi kita dipaksa untuk menyesuaikan diri sehingga bisa mencegah penularan atau menulari orang lain jikalau kita tanpa sadar itu sudah mengidap COVID-19. Nah, new normal sendiri dipahami sebagai tanda boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Ini awamnya biasanya berkata seperti itu. Tetapi sebenarnya new normal itu adalah melakukan kenormalan yang baru dengan protokol-protokol yang tidak sama dengan seperti kita hidup, cara-cara kita berinteraksi satu dengan yang lain, cara kita melakukan aktivitas kita di dalam pekerjaan atau di dalam kegiatan yang lain. Nah, kita akan melihat dalam beberapa minggu ini bagaimana kenormalan yang baru diberlakukan itu akan berdampak. Karena kita sendiri mendapati bahwa di beberapa negara yang mencoba untuk memberlakukan new normal ini, kemudian mereka terhenti karena mendapati di dalam lapangan sendiri sekolah waktu dibuka mulai berjalan dengan protokol yang sangat ketat. Ini pun terjadi peningkatan kasus positif. Lalu kemudian waktu pasar dibuka terjadi kasus positif yang cukup signifikan kenaikannya. Jadi Bapak Ibu, situasi yang ada sekarang memang berada pada sebuah tanda tanya bagaimana cara terbaik untuk tetap bisa beraktivitas dan mencegah penularan sedapat mungkin. Lalu kemudian saudara, Bapak Ibu yang mungkin memiliki anak, jujur saja ada terjadi kesimpang siuran di dalam beberapa bulan ini bagaimana ke depan pendidikan akan dilaksanakan. Dan baru kemarin tanggal 22 Juni saya mengikuti Zoom dengan yang dilaksanakan oleh Kemendiknas dan beberapa departemen kementerian lainnya. Dan di dalam seminar ini saudara ada beberapa pengarahan tentang penerapan kenormalan yang baru dalam dunia pendidikan, termasuk perguruan tinggi dan juga sampai ke pendidikan yang paling rendah yaitu PAUD. Nah, kemudian justru setelah Zoom itu, kemudian kami yang bergerak juga dalam dunia pendidikan itu bisa mendapatkan kepastian bagaimana merencanakan pendidikan di semester yang baru. Yang jelas bahwa di Indonesia sendiri yang masuk zona hijau itu hanya 6%. Dan hanya daerah zona hijau yang bisa melaksanakan pertemuan tatap muka secara langsung, dan itu juga masih dibatasi oleh protokol-protokol yang lain. Nah, kemudian saudara, dampak dari COVID ini tidak ada lagi sektor atau bidang yang bisa dibilang bebas ya. Semua terdampak. Lalu kemudian aturan-aturan itu didasarkan kepada zona daerah masing-masing. Jadi ada zona merah, bahkan ada zona hitam, lalu juga zona oranye, zona kuning, lalu kemudian zona hijau. Nah, kita seperti yang saya katakan tadi, zona hijau itu hanya 6% dan 94% itu adalah zona kuning sampai zona hitam, di mana sangat berisiko untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan yang dalam jumlah yang banyak. Nah, perubahan-perubahan yang diambil
atau keputusan-keputusan yang diambil ini berdasarkan pada kondisi di mana sebenarnya dunia benar-benar belum mengenal atau menetapkan sebuah cara bagaimana hidup di dalam situasi COVID-19 ini. Dan COVID-19 sendiri belum betul-betul bisa dikenali sifatnya, tendensi-tendensi, bagaimana cara penanganannya dan sebagainya. Dan saya bawa ini kepada kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita hidup dalam masa kebingungan. Tidak tahu siapa yang kita bisa percayai, informasi bisa berubah dengan begitu cepat. Bahkan saudara, kemudian ini berdampak kepada kepercayaan kita tentang Tuhan. Mulai banyak orang yang bertanya, Tuhan itu di mana? Dan kenapa berdiam diri? Bukankah dia maha kuasa? Kalau dia maha kuasa, kenapa dia tidak hentikan? Atau paling tidak, kenapa kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa tidak lagi berkuasa ya yang menengking dengan nama Yesus dan sebagainya? Dan kebingungan ini membawa kita kepada krisis iman. Dan saudara, renungan pada hari ini saya akan beri judul Beriman di Masa Krisis. Pertanyaan yang perlu kita ajukan pertama kali adalah bagaimana beriman di dalam masa atau situasi krisis. Dan mungkin pertanyaan yang paling pertama yang saya akan tanya kepada Bapak Ibu, jikalau saya berhadapan langsung, saya akan tanya, Bapak Ibu bingung atau tidak dengan situasi yang ada? Jujur, kita masuk tahun 2020 itu sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa situasi akan berubah begitu cepat di dalam hanya waktu 6 bulan ini, dan terjadi kejutan-kejutan, terjadi kebingungan yang luar biasa dari semua orang. Nah, kalau pertanyaannya, apakah Bapak Ibu, anak-anak muda yang sedang mengikuti siaran ini, sedang di dalam kondisi bingung, ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab? Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu tidak sendiri. Saya juga sedang bertanya-tanya, saya juga sedang bingung. Dan bahkan di dalam Alkitab, Bapak Ibu, kita berjumpa dan hari ini kita akan bertemu dengan nabi tersebut, seorang nabi yang dikatakan nabi itu adalah corongnya Allah, yang tahu hatinya Allah. Ada firman Allah yang mengatakan Allah tidak akan melakukan sesuatu tanpa memberitahukan itu kepada nabinya. Tetapi nabi ini di dalam situasinya pada saat itu, dia mengalami kebingungan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan. Siapakah dia? Seorang nabi Allah yang bingung, sama seperti Bapak Ibu, saudara-saudara, saya dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain. Nah, kita akan mulai dalam perikop ini di dalam pembacaan pertama ya. Nah, mari kita baca. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Dan tidak pernah muncul keadilan sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bapak Ibu, di dalam kitab Habakuk ini, sebuah kitab yang cukup singkat, hanya 3 pasal, kita akan mulai melihat bahwa Habakuk memulai kitabnya dengan sebuah pertanyaan dan kebingungan, ketidakpemahamannya, padahal dia adalah seorang nabi, seorang teolog, ya seorang yang mengenali seluk-beluk tentang ilmu Tuhan. Ya, dia bisa mengajar mungkin dengan baik. Dia berasal dari keturunan imam bahkan. Jadi kalau dalam zaman sekarang mungkin dia punya kakek pendeta, dia punya ayah pendeta, dan dia sendiri adalah pendeta tamatan dari sekolah teologi. Mungkin dia gelarnya adalah master dan sebagainya. Tetapi
ketika situasi yang tidak normal itu datang dalam konteksnya pada saat itu, sang nabi ini mengalami kebingungan. Dan apa yang membuat Habakuk bingung? Nanti kita akan melihat sebuah komunikasi antara dia dan Allah, lalu responnya juga kembali, lalu Allah menjawab kembali. Nah, intinya adalah begini Bapak Ibu, bahwa Habakuk bingung oleh karena ada ketidakcocokan pemahamannya tentang Allah dengan situasi temporal pada saat itu. Apa yang terjadi pada saat itu tidak cocok. Dia berada di sebuah lingkungan di mana komunitasnya mengatakan mereka adalah umat Allah, ya, yang dipanggil dari Mesir, ditempatkan di tanah perjanjian. Lalu kemudian ternyata waktu dia melihat kehidupan bangsa umat pilihan ini kok tidak cocok dengan gelar sebagai umat Tuhan, umat perjanjian, umat yang namanya Allah itu disebutkan. Nah, mari kita akan mulai dari permasalahan pertama. Permasalahan pertama ini kita bisa simpulkan dengan sebuah pernyataan bahwa Habakuk mempertanyakan mengapa Allah seperti membiarkan dosa. Ada pembiaran pada dosa umat Allah. Ya. Seorang nabi biasanya bukanlah seorang yang bertapa, yang menyingkir dari dunia sekitarnya, lalu tinggal di dalam sebuah tempat lalu bertapa di situ. Biasanya justru seorang nabi adalah seorang yang sangat aktif berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pengamatannya itu adalah sesuatu yang up to date, ya, yang sesuai dengan kenyataan, bukan teori. Dan apa yang dia lihat adalah bahwa ada ketidakadilan yang terjadi di tengah umat Allah, dan tampaknya, kelihatannya Allah itu sedang membisu terhadap situasi tersebut. Sebelum peristiwa ini, ada reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia dan bisa dikatakan terjadi pertobatan secara nasional, tetapi itu rupanya cuma sementara saja, lalu kembali situasi yang tidak baik itu muncul di tengah-tengah bangsa ketika Habakuk melayani sebagai nabi. Salah satunya adalah sebuah kesimpulan dari pengamatannya mengenai kehidupan sosial dari masyarakat yang disebut sebagai umat Allah. Di dalam ayat 4, hukum itu kehilangan kekuatannya. Saudara, kalau sebuah bangsa hukum itu tidak memberi efek, maka akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Hukumlah yang memungkinkan adanya keteraturan. Pada waktu seseorang haknya dilanggar, jikalau hukum itu berlaku, maka yang menjadi korban ini akan ada pembelaan, akan ada keadilan. Tetapi jikalau hukum ini menjadi kehilangan kekuatannya atau dengan kata lain lumpuh sebagai akibat hukum yang tidak memiliki kuasa, tidak memberi efek, maka keadilan ini akan mati. Dan Habakuk memakai istilah muncul terbalik. Dengan kata lain, yang salah bisa jadi benar, yang benar yang benar bisa menjadi salah, tergantung siapa yang bisa membayar hukum tersebut. Lalu kemudian yang agak ironis saudara Bapak Ibu, bahwa di dalam umat Allah ini dikatakan orang fasik mengepung orang benar. Loh, ini orang Israel ini kan umat Allah, tetapi kok ada orang fasik? Apakah ini bangsa lain yang datang yang membuat kemudian keadilan itu seperti tumbuh terbalik? Adakah bangsa lain yang datang lalu kemudian membuat eksploitasi kepada sesama itu terjadi? Saudara, tidak. Dalam konteks ini sama sekali tidak. Ini ada di tengah-tengah umat Allah, lalu kemudian ada muncul kalimat ini, orang fasik mengepung orang benar. Ini apa maksudnya? Ternyata saudara, atribut identitas sebagai umat Allah tidak menjamin bahwa atribut itu dilaksanakan atau mewakili dari pembawa atribut tersebut. Ya, orang fasik ini termasuk golongan yang menyebut diri mereka sebagai umat Tuhan, sebagai umat pilihan Allah. Nah, disinilah Habakuk
melakukan keberatan atau protes kepada Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan? Loh, ini kalau Tuhan melakukan pembiaran di tengah umat Allah, kefasikan merajalela daripada kebenaran, nama Tuhan juga yang dipertaruhkan. Nama Tuhan akan dipermalukan di tengah-tengah bangsa yang ada di sekeliling Israel pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, jawaban Allah segera ya menjawab kebingungan atau keberatan yang pertama dari Nabi Habakuk ini di dalam ayat 5, masih di dalam pasal 1 sampai ayat yang ke-11. Di dalam ayat 5 respon Allah datang dalam tindakan yang tidak terduga dan mencengangkan. Aku, Tuhan, melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Apa yang akan Allah lakukan di dalam komunitas umat Allah yang tidak sedang berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan? Tuhan katakan kalau diceritakan orang gak percaya. Ya. Nah, kemudian jawabannya adalah bangsa Kasdim. Siapa bangsa Kasdim? Bapak Ibu yang mengenal sejarah di dalam dunia Timur Tengah kuno akan mengetahui bahwa bangsa Kasdim adalah bangsa yang perkasa, bangsa yang bangkit menjadi sebuah kekaisaran yang besar sekali, Babilonia. Lalu kemudian mereka sangat garang, mereka menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya tanpa bisa dihentikan. Dan kelalimannya itu kadang-kadang tidak bisa diceritakan ya di dalam sejarah ada peninggalan sejarah yang memperlihatkan catatan betapa mengerikannya bangsa Kasdim ini ketika mereka melakukan penaklukan kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja yang mereka akhirnya bisa kuasai. Nah, disinilah yang menjadi masalah berikutnya, bahwa bagaimana mungkin Allah akan mengizinkan bangsa yang Kasdim ini, bangsa yang lalim ini, yaitu bangsa Kasdim, akan menjadi alat untuk membereskan ketidakberesan di tengah-tengah umat Allah. Ya, kelaliman dijawab dengan kelaliman yang lebih tarafnya. Kefasikan yang tadi itu akan dijawab, akan diselesaikan dengan kefasikan yang levelnya lebih tinggi daripada kefasikan di tengah umat perjanjian. Dengan kata lain, saudara, kefasikan di tengah umat Allah itu adalah pengingkaran kepada hukum Torah. Hukum yang diberikan Allah kepada mereka untuk mengatur kehidupan mereka. Tetapi itu diingkari. Dan oleh karena itu Allah akan memakai bangsa Kasdim, bangsa yang tidak memiliki hukum, yang dikatakan keadilan dan keluhurannya berasal daripada dirinya sendiri. Inilah yang akan menyelesaikan pengingkaran terhadap hukum Taurat. Ini ironis, saudara. Ya, dan ini menjadi kebingungan yang lebih lagi kepada Nabi Habakuk. Kebingungan yang kedua yang didasarkan pada fakta bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Kudus, dan komitmennya pada umatnya itu tidak bisa diterima oleh Habakuk bahwa Allah akan memakai bangsa Kasdim untuk menyelesaikan persoalan ini. Seolah-olah bilang begini, Tuhan tidak perlulah pakai cara bangsa Kasdim. Kenapa enggak Tuhan langsung saja? Tuhan kan Maha Kuasa. Allah itu kan Maha Kudus. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kudus memakai alat yang tidak kudus untuk menyelesaikan persoalan di tengah umat yang kudus, tetapi sebenarnya tidak kudus. Tapi pokoknya paling tidak mereka lebih baik daripada bangsa Kasdim. Lalu kemudian kemahakuasaan Allah juga dipertanyakan oleh Nabi Habakuk. Dan bagaimana mungkin ya Allah itu bisa memakai bangsa yang bengis, yang mendewakan dirinya sendiri untuk menjadi penghukuman kepada umat Allah. Ya, walaupun mereka berdosa, mereka itu adalah umat Allah. Respon Habakuk yang pertama tadi, saudara, itu adalah sebuah respon yang saya sebut sebagai iman yang tertutup. Iman yang memaksakan Allah bertindak sesuai dengan apa yang dipahami oleh nabi tersebut. Nabi tersebut memahami Allah Israel itu Allah yang Maha Kuasa, maka dia mampu melakukan apapun.
Jadi cukup dia sebagai seorang nabi berdoa, berseru, doa puasa kalau mungkin, doa korporat kalau perlu, lalu kemudian Allah harus jawab. Allah harus datang menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi kepada umat Allah. Dan kemudian yang kedua adalah pemahaman bahwa Allah itu kudus. Allah tidak mungkin memakai sesuatu yang tidak cocok dengan karakternya untuk menyatakan kekuasaan kepada umat Israel. Nah saudara, ini yang disebut iman tertutup oleh karena tidak memberi ruang untuk sebuah pengalaman yang baru. Itu sebabnya Habakuk berseru, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Ya, tapi kau nggak dengar. Aku berseru, ya, tetapi tidak ada pertolongan. Mengapa engkau mengizinkan aku masuk kepada situasi seperti ini? Dan dengan pertanyaan seperti itu Bapak Ibu, Nabi Habakuk masuk kepada situasi krisis. Saya coba cari tahu apa itu krisis, apa artinya. Dan saya berpikir bahwa istilah yang dipakai oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia ini cukup. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan 5 definisi dari krisis. Yang pertama, bicara tentang penyakit mungkin. Keadaan yang berbahaya, hampir-hampir mati, tidak ada pertolongan. Bapak Ibu di rumah mungkin sedang berada pada posisi ini, saudara sedang berada dalam situasi krisis, dan sama seperti Habakuk, Bapak Ibu mulai mempertanyakan, Tuhan di mana engkau? Apakah engkau maha kuasa? Apakah engkau memperhatikan aku? Lalu di dalam keadaan yang genting, ini definisi yang kedua. Krisis adalah keadaan yang genting, kemelut, seperti benang kusut yang nggak bisa dibuka lagi. Yang ketiga adalah keadaan suram berkaitan tentang ekonomi, moral, dan sebagainya. Dan bangsa kita bahkan dunia ini sedang masuk kepada terjun bebas secara ekonomi. Banyak pabrik yang tutup, usaha-usaha bangkrut dan sebagainya. Dan kemudian ada banyak orang yang mulai bertanya, besok mau makan apa? Apa yang kita bisa masak buat anak-anak kita? Lalu kemudian berkaitan dengan dunia sastra, saudara, krisis ini didefinisikan sebagai saat yang menentukan di dalam cerita atau drama ketika situasi menjadi berbahaya dan keputusan harus diambil. Kalau seorang mengalami krisis, keputusan harus diambil. Nanti saya akan hubungkan ini dengan penjelasan lebih lanjut. Lalu sesuatu politik, konfrontasi yang intensif dan dahsyat yang terjadi dalam waktu singkat dan merupakan ganti peperangan dalam era nuklir. Terjadi kekacauan secara politik. Ya, kita juga dengar bahwa di tengah-tengah COVID seperti ini, Korea Utara dan Korea Selatan justru sedang saling mengancam. Saya tidak terlalu mengikuti sudah sejauh mana mengancam mereka. Ya, apakah sudah ada kirim rudal ke perbatasan mereka? Ya. Dan secara ekonomi, kemerosotan dalam kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan depresi sebagai akibat dari kepekaan konjuktur ekonomi bebas. Saya berpikir ini suatu situasi yang sama dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Iman akhirnya lunturnya keimanan seorang. Ya. Lalu kemudian ada banyak hal yang akan terjadi. Dan waktu Allah menjawab bahwa Allah akan memakai bangsa Kasdim untuk menyelesaikan persoalan itu, Habakuk itu seperti berkata, Tuhan, ini keadilan yang kamu maksud. Keadilannya aku pahami nggak seperti itu loh. Ya. Ketika keadilan muncul terbalik, ketika orang percaya mengeksploitasi sesamanya, dalam pemikiranku sebagai orang yang percaya dan Nabi Allah pula, harusnya kayak begini. Lalu waktu Tuhan menawarkan penyelesaiannya, Habakuk bilang, bukan ini pemahaman saya mengenai keadilan. Bukankah kita juga seperti itu Bapak Ibu? Waktu kita ada di dalam sebuah situasi krisis, lalu kemudian kita berdoa, ya sesuai yang kita dengar dari pendeta, setiap minggu mungkin, yang kita baca, yang kita percayai, lalu tidak terjadi apa-apa, kita bilang, bukan kondisi begini loh Tuhan yang saya mau. Ya, Tuhan harusnya lakukan ini. Ini iman yang tertutup, iman yang membatasi Allah. Ya.
Ketidakcocokan pemahamannya tentang Allah dalam teologi, di dalam konsep yang dia pelajari dengan situasi pada saat itu membawa dia kepada krisis. Dan hari ini Bapak Ibu, kita semua ada di dalam krisis. Tetapi sesuai dengan salah satu definisi dari krisis di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa krisis itu membawa kita kepada pengambilan keputusan. Kita berada pada krisis, Nabi Habakuk berada pada krisis, dan dia harus mengambil keputusan. Keputusan apa yang kita perlu ambil Bapak Ibu? Keputusan apa yang bisa keluar dari krisis ini? Bagaimana kita terlibat di dalam krisis ini? Bagaimana kita melihat krisis ini akan membawa kita kepada keputusan yang berbeda. Keputusan yang pertama adalah berhenti percaya. Lalu kemudian yang kedua lanjut percaya. Kemarin saya ikut seminar, ya webinar, ya banyak istilah sekarang yang baru, dan yang dilaksanakan oleh bilangan Center Research. Lalu kemudian salah satu yang dibicarakan di dalam pembicaraan itu adalah bahwa ada kemungkinan setelah COVID ini selesai, orang mundur, tidak lagi percaya. Ya, itu adalah dampak dan itu adalah pilihan dari krisis yang ada. Nah Bapak Ibu, tentu saya berharap bahwa Bapak Ibu yang sedang ada di rumah, ya, itu memilih untuk tetap percaya. Lalu Bapak Ibu bilang, Ibu Naomi, saya sedang bingung, nggak cocok. Yang sering didengarkan bahwa Allah itu maha kasih, Allah itu pemelihara, Allah itu pemberi kecukupan, Allah itu penyembuh dan sebagainya. Semua tentang Allah kok nggak cocok dengan situasi yang sekarang. Saya memang belum berhenti untuk percaya, tapi saya bingung. Pertanyaannya adalah, dapatkah kita percaya di saat kita bingung? Saya mengatakan dapat. Ya, justru kepercayaan kita akan dikuatkan dari pertanyaan-pertanyaan kita. Kerinduan kita untuk lebih mengenal Tuhan yang selama ini kita pahami di dalam keterbatasan, kita belum mengenal Tuhan secara menyeluruh. Dan Nabi Habakuk memilih apa yang saya tawarkan kepada kita saat ini. Dia lebih dahulu memberi contoh kepada kita. Dia memilih untuk percaya walaupun dia bingung. Mari kita baca di dalam Habakuk pasal 2 ayat 1. Dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan, garis bawahi kata menantikan, apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Di dalam bagian ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jawaban Allah didahului oleh tindakan Habakuk di dalam ayat 1, yaitu menunggu jawaban Tuhan seperti seorang penjaga di sebuah tembok. Di dalam krisis, sikap batin yang tidak terburu-buru, atau dengan kata lain, sikap batin yang tenang, itu sangat diperlukan Bapak Ibu. Kalau kita di dalam situasi yang kritis, mulai mengalami kebingungan dan mengizinkan kekhawatiran, kebingungan, pertanyaan-pertanyaan kita mengendalikan kita, maka ada sangat besar kemungkinan kita akan berakhir kepada pilihan yang pertama tadi, yaitu berhenti untuk percaya tentang Tuhan. Nah, kemudian saudara, menariknya dari respon Nabi Habakuk di dalam pasal yang kedua ini, waktu dia mengatakan aku mau berdiri ya di tempat pengintaianku, aku mau menantikan apa yang Tuhan akan firmankan kepadaku. Ini seperti terjadi pergeseran ya. Secara emosi, saudara lihat di ayat 1, Habakuk datang marah-marah
Ya, Habakuk datang dengan emosi yang sangat intens dan berkata, "Kenapa? Kenapa? Kenapa?" Tetapi waktu uh, tiba kepada waktu Tuhan jawab bahwa saya akan memakai bangsa Kasdim, ini kepalanya ditemplak, ini gimana ini? Ini di dalam diri saya, ini di dalam pikiran saya. Allah itu maha kuasa, dia mampu melakukan segala sesuatu. Allah itu maha kudus, nggak mungkin berurusan dengan bangsa yang tidak kudus. Namun kemudian Habakuk memilih, waktu dia masuk dalam masa krisis itu, dia memilih untuk bergerak kepada kepercayaan yang masih penuh dengan pertanyaan. Okelah Tuhan, saya akan menunggu apa yang Engkau akan firmankan kepada saya. Lalu saudara, kita tiba kepada sebuah ayat di dalam Habakuk pasal 2 ayat 4. Mungkin bagian C-nya saja saya akan baca. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh kepercayaannya. Habakuk diberi kenyataan bahwa apapun yang berharga kemudian terbukti bahwa satu-satunya unsur yang dapat bertahan dalam dunia ini, di tengah dunia yang tergoncang, di tengah dunia yang jahat, itu adalah iman atau kepercayaan. Kebenaran ini saudara adalah salah satu kebenaran yang sangat penting. Orang percaya harus hidup oleh kepercayaannya, oleh imannya, bukan dengan apa yang terjadi, yang dia lihat terjadi di sekelilingnya. Nah, menariknya Bapak Ibu bahwa frase ini kemudian orang benar akan hidup oleh percayanya, itu kemudian bergerak terus masuk kepada perjanjian baru. Bergerak kepada masa Martin Luther ketika melakukan reformasi dan terus masih diperdengungkan. Oleh karena ini menolong kita untuk bertahan dalam setiap situasi krisis. Roma 1 ayat 17 Rasul Paulus mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Galatia 3 ayat 11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ibrani 10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila tidurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara, ini kebenaran yang saya mau seberangkan hari ini kepada Bapak Ibu dalam menghadapi situasi krisis yang kita sedang hadapi. Bukan hanya Bapak Ibu yang sedang mengalami krisis, saya hamba Tuhan pendeta juga sedang mengalami krisis. Dunia secara umum juga sedang mengalami krisis. Tetapi kita bisa memilih cara yang berbeda, kemana kita akan bermuara, kemana kita akan bergerak. Lalu kemudian saudara, di dalam ayat 20 menjadi epilog atau penutup dari pertanyaan Habakuk di dalam ayat 1 di dalam pasal 2 ini, yang mengatakan, tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Dalam situasi krisis Bapak Ibu, ketimbang kita marah sama Tuhan, ketimbang kita protes kepada Tuhan, ada saatnya kita berdiam diri. Pada awal-awal dari COVID ini saudara, banyak orang tidak memahami perlunya karantina, perlunya membuat jarak dari orang lain. Tetapi kemudian mereka mulai menyadari bahwa itu salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah krisis berkembang lebih besar, bahkan juga mengurangi krisis tersebut. Ini adalah sebuah latihan batinia yang kita perlu disiplinkan. Berdiam diri, bukan berhenti mempercayai Tuhan. Berdiam diri,
menantikan tuntunan Tuhan. Dan walaupun dalam kebingungan kita mau mengikuti tuntunan Tuhan. Maleakhi memutuskan untuk meneruskan perjalanan imannya bersama Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu mau berhenti mempercayai Tuhan? Atau Bapak Ibu akan menambahkan bilangan dari orang sepanjang abad untuk berkata, aku mau ikut Tuhan, aku mau tetap mempercayai Tuhan di tengah-tengah pertanyaan-pertanyaanku bahkan yang tidak terjawab. Nah, kemudian ini membawa respon Habakuk yang kedua. Tadinya itu adalah iman yang tertutup dan akhirnya bingung karena kok nggak cocok dengan apa yang saya pahami selama ini. Respon Habakuk yang kedua setelah menyadari bahwa dia harus memperjuangkan imannya. Dia harus berjalan bersama dengan Tuhan dalam segala keadaan. Ini membawa Habakuk kepada sebuah iman yang lebih memberi ruang untuk krisis dan tidak membuat orang itu kehilangan imannya kepada Tuhan. Dia bergeser dari iman yang tertutup kepada iman yang terbuka atau kepada keterbukaan. Kontras pada pasal 1, suasana hati Habakuk itu penuh emosi, meletup-letup, ya jengkel. Lalu kini di dalam pasal 3, ya Bapak Ibu bisa baca nanti, doanya justru dengan pedih melihat bangsa yang tadinya dia marah waktu Tuhan bilang bangsa Kasdim ini akan menjadi alat. Dia marah, Tuhan ini bangsa nggak kudus, bangsa yang nggak kenal Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan bisa pakai mereka? Tetapi kemudian Tuhan kasih tahu lebih lanjut di dalam percakapan di dalam pasal 2 bahwa mereka juga tidak akan luput dari penghukuman Allah, dari murka Allah, dan mereka akan menemukan nasibnya pada akhirnya sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan disinilah kemudian saudara, pada waktu Habakuk bergeser kepada keterbukaan, dia mampu menerima skenarionya Allah, dia mampu menerima cara-cara Allah yang tidak cocok dengan iman yang tertutup tadi. Lalu kemudian justru kasihnya bergeser lebih luas, lebih lapang melihat bahwa bangsa Kasdim juga perlu diselamatkan, perlu dikasihi. Dan ada kepedihan melihat bahwa bangsa Kasdim dan bangsa-bangsa lain yang menyerang umat Allah pada akhirnya akan berhadapan dengan murka Allah. Iman yang terbuka membuat kasih kita juga terbuka. Bahkan di tengah krisis. Bapak Ibu, pada waktu kita mengalami krisis, biasanya kita cenderung seperti orang yang tertutup. Kita rangkul apa yang menjadi milik kita. Kita berpikir bahwa saya mau menyelamatkan sebanyak mungkin investasi dalam hidup saya untuk menjamin bahwa masa krisis ini saya bisa lewati dengan apa yang ada di tangan saya. Tetapi waktu orang bergerak kepada keterbukaan, kasihnya dilapangkan, maka kasih itu akan pergi kepada orang-orang yang memerlukan, sama seperti Habakuk yang kemudian berdoa untuk bangsa-bangsa yang juga sedang berhadapan dengan murka Allah. Habakuk melihat Allah dalam cara yang berbeda. Habakuk melihat Allah melintasi waktu dan ruang. Allah yang berbeda dengan yang dipahami orang sejamannya, yaitu Allah yang terisolir oleh ruang dan waktu, bahkan oleh kepercayaan dari orang yang mengatakan saya menyembah model Tuhan seperti ini. Allah yang cocok dengan konsep berhala, yang seperti menciptakan sesuatu lalu kemudian menaruh sesuatu di depannya, lalu mengatakan saya akan menyembah engkau sebagai Tuhanku, sebagai Allahku, tetapi lakukan dong sesuai dengan apa yang menjadi doaku. Saudara, ini adalah perilaku sebenarnya tidak cocok dengan iman yang kemudian diambil oleh Habakuk. Iman yang terbuka, iman yang justru memberikan ruang untuk Allah menyatakan dirinya secara komprehensif, secara menyeluruh. Dan iman ini akan membawa orang itu akan tiba kepada kepercayaan yang lebih lagi, kekaguman yang lebih lagi. Rasul Paulus di dalam Roma pasal 11, saudara,
di akhir dari perenungannya tentang Allah, gak bisa ngomong apa-apa lagi. Dia hanya berkata, ya, kemuliaan itu bagi Allah. Segala sesuatu itu dari, oleh, dan untuk Allah. Sikap batin yang sungguh melihat Allah, mengizinkan Allah, memperagakan kuasanya, memperagakan kasihnya, dan semua atribut-atribut yang dia punyai untuk dinyatakan kepada dunia ini. Pada zaman itu, saudara, biasanya bangsa memiliki Allahnya masing-masing. Lalu jika Allah itu kalah, ya, maksudnya waktu bangsa ini yang menyembah Allah tertentu kalah dengan bangsa lain, otomatis Allah yang mereka sembah itu juga kalah dengan Allah yang bangsa yang mengalahkan mereka. Nah, konsep Allah seperti ini itu didobrak oleh Alkitab. Ya, Allah Habakuk adalah Allah yang monoteis dan lintas ruang dan waktu. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia pemilik dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Habakuk melihat Allah sebagai Allah yang hidup dan bertindak dalam kedaulatannya yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Nah, Bapak Ibu, saya mau dengan cepat mengaplikasikan kepada kehidupan kita saat ini. Seperti yang saya sudah katakan, kita semua sedang ada di dalam krisis. Pada akhir perenungan ini, Habakuk mengakhiri sebuah komitmen. Mengakhiri dengan sebuah komitmen, mengambil sebuah keputusan. Dan komitmen ini menjadi sekaligus menjadi kesimpulan. Ya, sebagai konsekuensi dari imannya yang meluas, iman yang terbuka. Lalu kemudian saudara, seorang penyair bernama William Cowper mengatakan, Allah adalah penterjemah dirinya sendiri dan dia akan menerangkan sejelas-jelasnya. Izinkan Allah menjelaskan dirinya kepada Bapak Ibu, kepada saya dan saudara-saudara di tengah krisis seperti ini. Ini telah dialami oleh Nabi Habakuk dan memampukan Habakuk melakukan komitmen sebuah bahasa iman sekalipun Bapak Ibu kita bisa isi sekalipun titik-titik apapun kondisi Bapak Ibu saat ini di rumah. Bapak Ibu bisa mengambil keputusan yang sama dengan Nabi Habakuk. Tetapi aku akan percaya. Bapak Ibu ada yang sedang sakit. Saat ini saya tahu beberapa dari jemaat Bethesda sedang mengalami persoalan kesehatan yang sangat besar. Ada kakek Rian yang mengalami sakit gula. Ya, kita berdoa supaya betul-betul disembuhkan, kadar gula bisa turun. Ada anak muda remaja Julham yang kemudian juga membuat ayah dan ibunya seperti sangat sedih. Kenapa anak yang mereka kasih sakit? Bapak Ibu, ini krisis. Tapi Bapak Ibu yang dengarkan firman Tuhan hari ini, pastikan Bapak Ibu krisis membawa engkau kepada iman yang lebih lagi, iman yang kokoh dan tetap mempercayai Tuhan, dan bukan membuat engkau kemudian menjadi tawar hati dan berhenti percaya kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan, hanya kau milikku di surga, hanya kau milikku di surga. Sebuah bahasa iman yang mengatakan, sekalipun aku sakit dan tidak disembuhkan, aku tetap akan percaya kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada beras di rumah untuk dimasak, aku tetap percaya kepada Tuhan. Iman memampukan kita untuk melihat Allah dengan cara yang berbeda. Habakuk artinya bergumul, dan pergumulannya membawa dia kepada iman yang saya katakan iman yang memeluk Allah dengan kepercayaannya. Iman yang membuat dia berkata, apapun yang terjadi, kepercayaanku tidak ada yang bisa melepaskan. Saya suka dengan ilustrasi iman tentang kucing dan monyet, Bapak Ibu. Ya, dua-dua model iman ini benar, tetapi dalam situasi krisis yang sekarang mungkin kita perlu kayak monyet ya. Kucing Bapak Ibu perhatikan waktu induknya mau pindahkan dia ke satu tempat, kucingnya bagaimana? Anak kucing berdiam diri aja, nggak lakukan apa-apa. Lalu induknya pegangin dia punya leher dan dibawa pindah ke satu tempat. Ya, jadi anaknya ini pasrah,
nggak lakukan apa-apa, pindah ke satu tempat. Tapi monyet, siapa yang pernah lihat monyet? Ya kalau saya orang Kalimantan, dulu waktu kecil kadang suka bermain ke hutan, main pramuka dan sebagainya. Dan masih ada monyet di situ lompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Dan saya pernah melihat bagaimana ketika sang ibu yang punya anak monyet mau pindah, ya, sang induknya bukan ibu manusia ya, mau pindah dari pohon satu ke pohon yang lain, yang dilakukan itu nggak kayak anak kucing tadi, ya. Kalau ibu monyet itu pegang anaknya dengan menggigit, waktu dia lompat ada kemungkinan itu lepas dari mulutnya, ya. Jadi caranya bagaimana? Dia meminta anaknya untuk peluk induknya, peluk seerat-eratnya, lalu sang ibu akan melakukan pergerakan dari satu pohon ke pohon yang lain, lalu anak itu aman. Kadang-kadang Bapak Ibu dalam krisis, kita seperti nggak ada alasan untuk mempercayai Tuhan, tapi kita peluk Tuhan, saya mau percaya Tuhan, saya mau tetap mengikut Engkau Tuhan. Kita mungkin tidak selalu bisa memahami jalan-jalan Allah, apa yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita, tetapi kita bisa melalui dan mempercayai Allah di dalam segala situasi. Dan kemudian saudara, Habakuk kemudian menutup bagian ini dengan sebuah ayat yang sangat indah yang nanti kita akan nyanyikan lagu itu bersama-sama. Dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat 18. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh baca bersama-sama dengan saya. Mari kita baca dengan iman, dengan kepercayaan. Habakuk 3 ayat 17, ayat 18, 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin Bapak Ibu. Sekalipun aku tetap akan percaya. Iman yang terbuka bergeser dari rumusan, aku akan percaya jika. Kalau aku sembuh baru aku percaya. Kalau COVID ini sudah sudah selesai, baru aku akan memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhanku. Bapak Ibu, saya sungguh bersyukur Bapak Ibu. Ya, mungkin saya tidak tahu gereja yang lain, tetapi di GSCA Bethesda, krisis ini membuktikan hampir sebagian besar Bapak Ibu telah bergeser kepada iman yang terbuka itu. Dalam kekurangan Bapak Ibu tetap memberikan persembahan. Saya berterima kasih sekali Bapak Ibu, dan itu menggembirakan saya. Saya awal-awalnya pada waktu krisis ini mulai, saya memperkirakan Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan dan juga perpuluhan, itu akan menurun terjun bebas. Ya, mungkin syukur kalau ada 10% yang mengembalikan atau 15% yang mengembalikan. Tetapi Bapak Ibu, dari persembahan bulan April, bulan Maret, Juni kita belum lihat, bulan Mei, ini ternyata persembahan yang masuk itu 70%. Memang terjadi penurunan, dan ini normal karena memang banyak Bapak Ibu yang hanya berhenti kerja. Saya menyaksikan bagaimana Bapak Ibu memberikan video ketika ada komsel di rumah, Bapak Ibu sepakat untuk mengangkat persembahan dan membawa ke gereja. Dan Bapak Ibu, saya perlu beritahukan bahwa dalam situasi seperti ini, walaupun tidak ada ibadah, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan itu tidak tidur-tiduran. Justru kerjanya lebih berat, mempersiapkan ibadah online seperti ini, membeli peralatan-peralatan yang diperlukan supaya bisa berjalan dengan baik. Ini perlu biaya. Tuhan secara langsung tidak perlu uang Bapak Ibu, Dia kaya. Tetapi hati Bapak Ibu akan diuji ketika Bapak Ibu memberikan uang itu supaya gereja bisa mengelola. Dan saya juga berani mengatakan Bapak Ibu, bahwa kami pelayan-pelayan Tuhan
memastikan bahwa waktu krisis ini berjalan, kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ini kami nggak punya apa-apa, tapi kami mau tetap menjadi saluran berkat-Mu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan kirim berkat. Bapak Ibu nggak tahu. Ada orang telepon Ibu Sarah, hubungi kami dan mengatakan ada dana sekian, silakan belikan sembako untuk dibagikan jemaat. Jemaat yang memberikan itu enggak tahu Bapak Ibu. Kalau kami mau memanipulasi dana itu, kami simpan saja, kami gunakan ya karena tidak ada pemasukan yang lain, bisa saja Bapak Ibu enggak tahu. Kami tetap bisa menjadi orang yang nampaknya kudus, haleluya, puji Tuhan. Tetapi saudara, kami takut kepada Tuhan, dan ini kami percaya ini adalah jawaban doa waktu kami mengatakan, Tuhan kami nggak punya apa-apa, tapi kami mau berkati jemaat-Mu. Dan Tuhan berikan itu. Dan apa yang terjadi saudara? Kita sudah 2 kali membagi sembako di sini, bahkan bisa membagi kepada daerah perintisan-perintisan yang lain dan mereka juga menjadi berkat. Bahkan ada satu ibu yang hubungi Ibu Sarah dan berkata, saya mau berkati anak-anak. Mereka terlupakan, kasihan mereka, belikanlah snack. Lalu kirim uang, kami belikan snack, kami belikan permen dan sebagainya, dan kita sudah bagi kemarin. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Di tengah krisis ada berkat. Haleluya. Itu yang harus terjadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu di tengah situasi yang sulit masih bisa membuka tangan untuk memberkati pekerjaan Tuhan, engkau berada pada sebuah kondisi iman yang terbuka untuk melihat Allah bekerja dalam kemustahilan. Sehingga dari aku akan percaya, aku akan memberi, jika seperti ini, maka Bapak Ibu bisa mengkalimatkan iman yang baru. Aku akan percaya sekalipun. Aku akan memberi sekalipun. Ya. Dan Bapak Ibu akan melihat sesuatu yang besar. Jadi iman kita sebenarnya tidak boleh dikondisikan oleh situasi. Iman kita adalah pengiringan kita kepada Tuhan, dan Tuhan sampai hari ini masih menyatakan diri sebagai Allah yang setia. Namun dengan catatan Bapak Ibu, izinkan Allah bekerja dalam caranya, bukan kita yang atur Tuhan. Dan kalau keinginan kita tidak dipenuhi, mari kita berdiam diri dan tetap mempercayai Tuhan. Mazmur 73 ayat 26 mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya Bapak Ibu. Lalu seorang bapak gereja bernama Agustinus dari Hippo berkata, aku akan menyembah engkau dalam pertanyaan-pertanyaanku. Sudahkah kita menjadi seorang yang menyembah Tuhan, mempercayai Tuhan di dalam segala situasi? Sebagai kesimpulan, yang pertama, iman Kristen memberi ruang kepada kita untuk bertanya dan jujur kepada apa yang kita tidak pahami. Ya. Lalu yang kedua, krisis seharusnya membawa kita mendekat kepada Tuhan. Pertanyaan, kebingungan, ketidakmengertian kita harusnya membawa kita memeluk Tuhan dalam iman kita. Tuhan, tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari Engkau. Iman yang bertahan adalah iman yang terbuka. Iman yang mengakui kedaulatan Allah di dalam hidupmu. Iman yang mengizinkan Allah bekerja dengan caranya sendiri di dalam skop yang lebih luas untuk menyatakan kemuliaan. Karena tujuan dari hidup kita adalah mempermuliakan nama Tuhan. Waktu Bapak Ibu sakit, waktu Bapak Ibu dalam kekurangan, Bapak Ibu tetap mempermuliakan Tuhan. Engkau sedang mengangkat dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, mungkin kita tidak selalu memahami jalan-jalan Tuhan, tetapi kita tetap bisa mempercayai Allah di dalam segala
sesuatu. Inilah yang menjadi tujuan kita mendengarkan firman Tuhan, mengenal Tuhan. Dan pengenalan kita, kepercayaan kita akan diuji oleh krisis. Krisis membawa kita kepada keputusan demi keputusan yang seharusnya membawa kita lebih bertumbuh, lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan menolong Bapak Ibu. Mari kita melewati masa krisis ini. Kita tidak tahu kapan krisis ini akan berakhir. Ada orang yang begitu optimisme mengatakan Juni udah selesai, Juli sudah selesai, Agustus akan selesai. Ada yang mungkin berkata 2020 akan selesai. Ada yang mengatakan beberapa tahun lagi baru mulai bisa pulih totali yang namanya perekonomian. Apapun itu, kita bukan acuh tak acuh, tetapi kita memang tidak bisa mengendalikan situasi yang ada. Maka kita akan berkata, biarkan itu Allah yang akan menolong kita melewati krisis ini. Sehingga kita bukan menjadi orang yang tidak punya pengharapan, tetapi kita hidup di dalam pengharapan itu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sepanjang minggu ini minggu terakhir di bulan Juni. Kita akan masuk bulan Juli. Apa yang terjadi di bulan Juli? Tidak apa-apa. Kita siap untuk menghadapi dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati. Amin.